sini kita bakal mengadvokasikan salah satu masalah yang menjadi keresahan bersama nih Bang. Permasalahan itu tuh menjadi semakin berat dan semakin serius karena berbagai upaya dilakukan sama kita. Serapi itulah cara pejabatnya menutup permasalahan yang ada di dalamnya. Hai teman-teman, selamat datang di Sikat, mahasiswa inspiratif kreatif dan aktif dalam tindakan. tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, Selanjutnya kita mau bahas apa nih? kita akan bahas mengenai fakultas kita. Fakultas kita. Iya, betul. Waduh, emang ada apa dengan fakultas kita? Ada apa sih dengan fakultas kita ini? Nah, makanya nanti akan menghadirkan teman diskusi yang akan membantu menjawab yang selama ini kita bingungkan melalui perspektif mereka. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita hadirkan teman diskusi kita. Nah, teman diskusi kita udah ada di sini nih, Bang. Udah ada di tengah-tengah kita yang akan membahas mengenai berbagai pertanyaan yang selama ini kita bingungkan tentang fakultas kita. Benar banget. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, kita harus kenalan dulu nih Mei sama teman diskusi kita. Ya, silakan, Bang. Oke. Halo teman diskusi sekalian, salam kenal. Saya Ayub Muridatullah, salah satu mahasiswa dari Fisip Universitas Lampung. Sebelum masuk nih, kita coba tanya dulu kali ya kabar Abang, terus apa sih kesibukannya? Ya. Silakan. Kabar sehat, kesibukan menyibukkan diri sendiri aja sih. Udah nggak kuliah aktif kan, jadi ya begitulah. Berarti Abang ini termasuk salah satu mahasiswa kuliah aktif ya? Berarti kura-kura dong? Bisa dikatakan seperti itu nggak sih Bang? Kura-kura bulu-bulu juga, kurang bulu. Kurang turu dan kura-kura, iya. Abang Ayub Ada istilah baru ini. Iya, ikut organisasi apa nih Bang di Visip? Kalau waktu itu sempat ikut BEM sih ya, di bidang pergerakan. Kebetulan dipercaya sama teman-teman jadi kepala departemen di sana, bidang pergerakan. Pas banget nih Mei. Kita udah bicara langsung sama mantan kepala departemen dan visipnya sendiri. Dan di sini kita bakal mengadvokasikan salah satu masalah yang menjadi keresahan bersama nih Bang. Nah, masalahnya itu apa sih Mei? Masalahnya itu tentang, ya pasti kalau anak fisip udah tahu lah ya, fasilitas mungkin kali ya. Fasilitas ya Mei ya? Iya, fasilitas kita ada apa sih sebenarnya? Mungkin yang di rumah juga pada penasaran. Kalau gitu langsung aja kita minta perspektif dan tanggapan dari Bang Ayub terkait fasilitas yang ada di Visip itu seperti apa Bang? Oke, fasilitas yang ada di Visip ya, secara tampak memang Visip itu sangat indah dan Indah, bener banget. Rapi gitu ya Bang ya? ya serapi itulah cara pejabatnya menutup permasalahan yang ada di dalamnya. Ya, Visip ini penuh banget sama masalah. Salah satu masalah yang paling besar dan gak terselesaikan oleh pejabat Visip itu sampai hari ini adalah permasalahan ruang kelas. Jadi kita semua tahu kan, abis kita nih habis nerima adik-adik baru nih tahun 2024. Iya. Dan yang pastinya kalau bisa lebih banyak lagi ya Bang ya harapannya ya. Nah, ya, itu yang jadi permasalahan dan harapan yang diwariskan tahun ke tahun. Jadi berdasarkan data di tahun 2023 ya teman-teman sekalian, kalau nggak salah tuh ya sekitar ada 5.000 sekian mahasiswa baru yang ada di Visip Unila. Ditambah dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada sekitar 1.000-an, artinya ada total 6.000 Banyak ya. mahasiswa aktif di Visip Unila. Itu angkatan 23, 22 dan 21. Nah, kita punya 8 gedung A sampai gedung H. Nah, kita lagi ada di gedung H hari ini. Namun berdasarkan kondisi existing yang nyata yang ada, gedung H ini tidak difungsikan sebagai ruang kelas. Begitu juga dengan gedung G. Artinya ruang kelas itu cuma difungsikan dari gedung B sampai gedung F. Nah, gedung B dan gedung F ini artinya cuma ada 5 gedung yang 6 maksud saya. 6 gedung yang secara setiap hari aktif digunakan sebagai ruang kelas. Namun permasalahannya adalah apakah 6 ruang kelas ini sanggup untuk menampung semua mahasiswa Yang tadi totalnya 6.000 tadi ya itu Bang ya? dia, khususnya yang 5.000 lah, yang maba-maba angkatan 23 Iya. sama 22 yang masih aktif banget kuliah. Apakah cukup? Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Itu yang jadi permasalahan serius yang ada di Visip Unila yang diperjuangkan sama teman-teman BEM Visip di tahun kepengurusan lalu di Kabinet Muara Cita. Cuman permasalahan itu tuh menjadi semakin berat dan semakin serius karena berbagai upaya dilakukan sama kita. Kita menjaring opini juga dari dosen dan mahasiswa gimana pandangan mereka terkait ruang kelas. Oh ternyata ada beberapa dosen yang merasakan kesah ya Bang ya? Itu dia teman-teman sekalian. Jadi dosen ini dipaksa dialihfungsikan ke perkuliahan hybrid. Sebagian besar dosen yang saya wawancara itu mereka menantang keras dengan sistem perkuliahan hybrid.
Satu yang jadi permasalahan utama, dosen bisa di sini menjelaskan, tapi apakah ada jaminan mahasiswa di rumah itu Dapat memahami ya. itu dia? Nggak ada jaminan tuh. Benar banget. Yang dipikirkan sama bapak ibu dosen, anak ini udah bayar UKT nih, UKT nggak murah, 3 juta sampai 5 juta. Tapi perkuliahannya ala kadarnya lebih parah daripada bimbel pas mereka mau UTBK masuk kampus. Serendah itu. Ya serendah itu kan, reach daya tangkap anak-anak ini secara Iya, iya, langsung. iya. Itu jadi permasalahan. Kedua, mereka dipaksa untuk memahami teknologi. Kebijakan dari dekanat itu untuk perkuliahan hybrid itu nggak seiring gitu sama kemampuan lah dosen-dosen kita itu dalam SDM-nya ya? iya, dalam mengelola alat-alat hybrid itu tadi. Contohnya kita ada kan kamera yang retract itu yang gitu, yang kayak bisa di- mengikuti yang bisa arah gerak kita. mendeteksi. yang kayak di gedung A yang proyektor langsung nembak ke papan tulis. Iya, benar. Itu kan nggak semua dosen tahu cara pakai itu. Secara nggak langsung, kalau mau alat itu dinyalakan dan menjalankan perkuliahan hybrid, harus ada orang yang bisa menyalakan alat itu dulu, baru perkuliahannya bisa dimulai gitu. Nggak bisa kan kuliah itu dimulai sembari nunggu alat itu nyala. Ya secara nggak langsung itu menciptakan pemborosan waktu, molor tuh waktu pagi. Jadinya secara nggak langsung ada waktu kebuang 1 sampai 2 jam, 30 menit sampai 1 jam karena dosen itu nggak tahu cara mengoperasikannya. Dia nelpon teknisi buat datang ke situ untuk minta tolong segala macam. Teknisinya cuma 1 orang. Bahkan salah satu contohnya itu habis baterai mikrofon aja itu lama banget tau itu Bang. Dia buat Iya. nyari baterainya. Buat nyari itu. baterainya itu. Jadi aku sebagai ketua kelas ini juga punya pengalaman nih Mei. Iya. Aku harus manggil orang teknisinya dulu Bang untuk nyari baterai itu. Dan itu kayak nyari orang tuh harus Susah. dicari turun naik. Gitu. Ketemu nyari baterainya juga itu butuh Lama. waktu juga. Kadang dioper-oper kan, coba tanya ini, Iya, tanya benar ini, banget. tanya itu ya kan. Iya, itu juga yang jadi permasalahan di FISIP. Kemarin itu sempat dengar kabar kalau anggaran untuk itu tuh habis, nggak ada gitu. Jadi dalam beberapa waktu kita kuliah, kayak abang pernah ngerasain waktu itu di semester akhir kemarin, di semester 5 itu beberapa kali kita mau kuliah baterai mic itu nggak ada. Kita udah nanya ke orang BMN, nanya ke orang perlengkapan teknisi segala macem, udah nggak ada lagi nih barangnya gitu. Wah, kita bingung mau nggak mau kan sebagai mahasiswa yang baik kita kolektif jadinya tuh secara nggak langsung kayak udahlah nih gue ada baterai nih di tas sisa kegiatan Ormawa kemarin gitu. Kebetulan yang di tas itu yang dipakai sama kita untuk menopang perkuliahan di kelas buat nyalain mikrofon, karena selama 1 minggu tuh kita udah nyari-nyari baterai, jawabannya selalu sama, di gedung D nggak ada, gedung C nggak ada, gedung A nggak ada, di DKLS nggak ada. Kita dilempar-lempar kayak gitu, itu yang jadi masalah tuh. Karena teknisinya juga kenapa susah dicari, ya karena cuma 1, karena cuma beberapa orang doang dan dia harus menjamin semua hal yang ada di FISIP itu berjalan dengan baik. Jadi berat kan 1 orang untuk menanggung semua beban yang ada di FISIP. Jadi kurang efektif Itu ya. dia, kasihan juga bapak ini untuk ngerjain semuanya. Tambah lagi salah satu yang jadi permasalahan serius adalah nggak semua kebijakan dari dekanat itu benar-benar disepakati sama dosen-dosen. Salah satunya yang tadi hybrid. Mereka jadi terpaksa tuh untuk menjalankan kebijakan ini karena mau nggak mau ya harus mau gitu. Iya. Itu yang jadi masalah. Ketika orang melakukan sesuatu karena terpaksa, tentu saja manfaat yang diterima tidak akan maksimal, tidak akan terasa semuanya gitu kan. Oh jadi kayak proses implementasinya tuh langsung top down gitu ya Bang? Ya, diktatorisme itu sesuatu yang menjadi rahasia umum lah gitu. Nggak cuma dosen yang tahu bagaimana diktatorismenya dari dekanat, tapi mahasiswa sendiri pun sempat merasakan hal itu gitu. Salah Salah satunya. satunya ini tadi bukan sih? Ya. Ini termasuk salah satu contohnya ya Ini Bang? salah satu contoh. Kayak mini ya, ruangannya lagi kita pakai nih. Ya ini salah satu contohnya, kita dipaksa untuk patuh di peraturan PKM. Kalau mau pakai PKM dari jam sekian sampai jam sekian, jam 12 sampai jam 1. Namun nyatanya mungkin baru bisa masuk jam 2. iya jam 2. Kita harus nunggu lagi. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang duduk di depan nungguin karena mau pakai buat ini untuk tugas kerja kelompok dan lainnya. Itu jadi permasalahan gitu. Mahasiswa mau ngerjain tugas di mana? Nggak mungkin kan mahasiswa itu buat ngerjain tugas di bawah, di taman. Harusnya kalau memang taman itu dijadikan sebagai pusat kegiatan mahasiswa, harusnya ada payung dan kursi-kursi itu diperbanyak. Karena berdasarkan yang saya sebutkan tadi, mahasiswa di FISIP itu banyak dan nggak cuma 5 orang yang mau duduk di kursi itu tadi. Iya benar banget. Banyak banget yang mau duduk di kursi itu karena ya mereka juga punya kegiatan masing-masing, mereka juga punya kepentingan masing-masing. Mereka butuh kebutuhan masing-masing gitu. Tapi sayang sekali kebutuhan itu malah dialihkan oleh dekanat ke hal-hal yang lain. Salah satunya mungkin kebutuhan atas pendingin ruangan,
AC, toilet dan lain-lainnya, itu tuh malah dialihkan sama dekanat tuh ke beberapa hal-hal lain yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu lah. Memperindah luarannya dulu Ya, ya. itu dia, memperindah ruangan, bahkan renovasi toilet, habis toiletnya jadi dikunci, renovasi ruang kelasnya jadi nggak bisa lagi dipakai, alasannya itu sebagai ballroom untuk pejabat yang bayar UKT, kita mahasiswa, pembangunan itu diciptakan oleh UKT. Jadi mahasiswa nggak merasakan mahasiswa ini ya? nggak bisa make, Nggak mahasiswa bisa. udah berpartisipasi dalam membayar UKT. Iya, ya kan? itu yang amat sangat disayangkan. Itu benar-benar terjadi nyata di Visip Unila, dan itu nggak semua mahasiswa tahu gitu, karena itu cuma konsumsi teman-teman BEM waktu itu, sama teman-teman yang merasakan itu langsung. Ada di tingkat saya waktu itu sampai kuliah di perpustakaan loh, karena saking nggak ada ruang kelasnya. Oh iya, kita juga Dulu pernah. juga pernah kan, Kita ya? juga pernah iya. Sempat beberapa kali. Iya, dialihfungsikan karena nggak memadai dan kurang cukup kapasitas Iya. ruangan di sini tadi. Itu hampir ke perpustakaan, dan yang paling malu tuh saya sempat dengar kabar kalau mereka kuliah di Fakultas Hukum. Lah, jadi punya fakultas ya. Fakultas Hukum. Iya. Nah, kalau itu kita belum pernah nih dari jurusan Administrasi Negara, kita cuma pernah kuliahnya itu di perpustakaan sama di yang ini nih Bang, gedung apa ini? Yang desain yang atas ini. Iya, Yang kayak yang kayak lapangan tenis lapangan gitu. gedung Panas banget itu. Yang panas, yang kipasnya harus dibawa dari bawah, harus diangkat. Ya itu tadi, itu nggak dipenuhi sama dekanat. Justru mereka malah memenuhi hal-hal yang lain yang nggak terlalu penting-penting banget. Salah satu yang mungkin menjadi kritik saya adalah kita kalau ke dekanat duduk di ruang tunggu, kita lihat video nggak? Iya, bener banget, bagus banget ya kayak Iya kan? mempresentasikan Visip tuh benar-benar fakultas yang disiplin, rapi dan idealisme. Bener banget. Salah satu video yang saya sempat kritik Iya, iya. adalah video pas mereka capacity building lah judulnya di video itu. Mereka pergi bareng-bareng ke beberapa objek wisata. Hah? Mereka bonding lah ceritanya di situ. Itu kan Kayak mau mengagak gitu ya Bang ya. Terlihat harmonis ya. mengharmonisasi hubungan yang sebenarnya mungkin ada yang singgung-singgung kan di situ, cuma ya udahlah, mau nggak mau harus terlihat bagus di kamera kan. Demi citra ya. Nah, ya jadi secara nggak langsung itu salah satu kritik yang nyata buat Visip. Kenapa Visip bisa menampilkan video-video seperti itu yang bagus dan enak banget gitu buat lihat sama orang-orang itu, lihat kayak wih gila keren banget nih. Pengen nih aku masuk Visip gitu kan. Karena bagus banget nih di videonya nih. Itu dia setelah masuk Visip, kalau gitu gua ngambil FKIP aja gitu. Yang udah jelas-jelas gitu. Ya gitu lah. Jadi permasalahan yang kita bawa di sini terkait ruang kelas, dan untuk Abang sendiri ada nggak sih Bang solusinya? Kayak misalnya nih Bang, untuk PKM ini kan kayak ibaratnya nggak guna ya Bang, ya, sia-sia ya. Ya. Nah kalau solusi dari Abang itu sendiri gimana nih Bang terkait ruang kelas yang kurang tadi? Jadi kalau terkait ruang kelas yang kurang, solusinya tuh ada beberapa. Yang paling radikal itu sama kayak solusinya Thanos. Jadi permasalahan dari manusia adalah menghanguskan manusia itu sendiri kan. Itu solusinya Thanos. Tapi nggak mungkin kan Tapi kita nggak mungkin menghanguskan. kan. Nah, jadi harus ada pemotongan kuota mahasiswa. Itu Jadi, iya. harusnya ada limit yang jelas. Beberapa banyak mahasiswa yang bisa ketampung sama Visip. Satu itu tapi terlalu radikal dan itu terlalu berat, karena nggak mungkin universitas menurunkan Kapasitas mahasiswa. ya itu tadi, kuotanya nggak mungkin diturunin. Tapi solusi kedua yang mungkin agak manusiawi, dekanat itu harus mau mendengar. Public hearing ya. Ya, kita beberapa kali mengadakan diskusi publik dengan dekanat tapi tidak ada yang datang. Mereka semua mangkir. Ketiga kalinya bahkan kita udah sempat ngeluarin ancaman kita mau demo segala macam, barulah ada Pak Robi yang datang untuk mendengarkan. Setelah didengarkan, dicatat segala macam, nggak ada tindak lanjut. Itu yang jadi permasalahan dekanat Sampai saat ini. sampai saat ini. Kalau boleh tahu apa tuh Bang yang diadvokasikan sama Ruang kelas. Ruang kelas ini juga. Oh jadi masih dalam kasus yang sama nih Mei. Ruang kelas itu yang diadvokasikan sama kita. Dan ya itu tadi harapannya kalau misalkan memang dekanat mau mendengar, ya kedepannya lebih baik lagi. Dan permasalahan ruang kelas ini khususnya dalam sistem KBM, kegiatan belajar mengajar, dosen, mahasiswa itu bisa saling simbiosis. Jadi nggak ada keterpaksaan di situ. Mahasiswa nggak harus terpaksa naik ke lantai 4 buat ikut kelas, dosen juga nggak terpaksa naik sampai ke lantai 4 kalau dosen juga tua gitu kan. Iya, Iya, benar kasihan banget, banget. kasihan. Ya gitu Terus lah. sampai sana malah panas-panasan. Panas, nggak ada fasilitas pendukung lain-lainnya, itu yang jadi masalah. Ya itu sih mungkin. Aduh, sayang sekali nih Bang, waktunya Kita dibatasi oleh waktu masalah. Iya, padahal kalau enggak banyak hal yang pengen kita bahas ya, khususnya tentang kuliah, terus kelas-kelas ini fasilitas yang diberikan. Mungkin ada
closingan dari Abang mengenai apa sih yang diharapkan dari fakultas kita ini. Ya, satu sih kalimatnya sesuai dengan slogannya BEM FISIP. Kalau FISIP ini benar-benar mau merasakan manfaat, ya kita semua harus bergerak bersatu. Kalau kita belakangan ini dengar 3 kalimat di berita di TV, ada namanya TSM, struktur sistematis masif. Ya salah satu itu pergerakan sosial itu bisa terjadi adalah masif. Di situ harus ada kesepakatan bersama, harus ada penyatuan tujuan, sehingga bisa bergerak menuntut satu hal yang sama. Kalau kita semua menuntut satu hal yang sama, penyediaan ruang kelas dengan fasilitas penunjangnya yang layak, dan itu disatukan dan diseragamkan sama mahasiswa FISIP, anak pemerintahan sepakat, negara sepakat, bisnis sepakat, komunikasi sepakat, sosiologi, HI dan lain-lainnya pada sepakat semua, itu udah pasti bisa merobohkan egonya dekanat lah gitu untuk gak mau mendengar mahasiswa. Karena kalau kita mau menang, kita mau kuat, ya kita harus bersatu. Ya sesuai slogan BEM FISIP. FISIP bersatu tak terkalahkan. Iya. Bagus banget ya slogannya ya. Itu filosofinya. Udah kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton dan buat Bang Ayub juga yang udah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara kita ini ya Mea. Kita harapannya ini semoga apa yang menjadi keluh kesah kita ini dapat tersampaikan dan secepatnya kita tunggu kebijakan dari dekanatnya Bang. Ya, amin. Ditunggu perubahan-perubahan yang baiknya lagi nih untuk mahasiswa, apalagi sudah ada adik-adik yang baru ya yang membutuhkan fasilitas baru Itu. untuk menunjang pembelajaran. Kalau gedungnya bisa ngomong, gedungnya pasti bakal bilang nggak kuat katanya. Itu dia. Nggak muat katanya. Iya, terlalu penuh nih. Dia terlalu penuh katanya. Iya. Ya udah kalau gitu Bang, maaf banget ya Bang ya karena waktu kita harus berpisah sampai di sini dan terima kasih untuk Abang sekali lagi. Makasih ya Bang ya. Jangan kapok ya Bang kalau misalnya bakal diundang lagi ya Bang ya. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu dong.